Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, haleluya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik Bapak Ibu ya. Karena kita percaya Tuhan selalu ada buat kita, Tuhan selalu menyertai, bahkan Tuhan selalu memberkati kehidupan setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama, kita akan menangkap, kita akan meresponi apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita khususnya dalam minggu ini. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah gunakan kacamata Tuhan. Gunakan kacamata Tuhan. Nah ini yang perlu kita tangkap bersama-sama Bapak Ibu ya. Pak Ishak sudah menjabarkan pesan Tuhan ini di hari Minggu. Dan saya percaya setiap kita menangkapnya ya Bapak Ibu ya. Ya kita harus tangkap pesan Tuhan ini. Ya. Dan kita harus hidupi pesan Tuhan ini dalam kehidupan setiap kita masing-masing ya. Menggunakan kacamata Tuhan ini sangatlah penting, katakan sangatlah penting Bapak Ibu ya. Ya, sangat penting ya. Agar apa? Agar tidak terjadi miss dari apa yang Tuhan lihat, dari apa yang kita lihat. Kadang-kadang kan suka ada perbedaan, bahkan jauh terjadi perbedaan. Apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan pandang, dan apa yang kita lihat. Dan kita bisa melihat inilah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu ya, selama kita menjalani tahun 2025 dengan kacamata kita sendiri. Nah memasuki tahun yang baru, bahkan di awal Tuhan memberikan kita sebuah kunci kemenangan buat setiap kita. Tuhan mau kita memasuki tahun ini dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara menggunakan kacamata Tuhan. Ya mungkin di tahun yang lalu ada banyak kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Dan di tahun ini Tuhan mau kita melaluinya dengan kacamata yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi kesalahan dalam hal kita melihat sesuatu seperti yang Tuhan lihat gitu. Jadi menggunakan kacamata Tuhan ini sangatlah penting. Dan bahkan saya mau sampaikan ini wajib harus kita kenakan. Katakan wajib Bapak Ibu ya. Ya kalau wajib artinya gak boleh dilepaskan, betul Bapak ya. Ya gak boleh dilepas, pasang lepas gak bisa. Itu sesuatu yang diwajibkan, yang harus kita gunakan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita ya. Nah kalau kita langsung kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya akan langsung kepada inti pesan Tuhan. Ini ada sesuatu yang Tuhan sampaikan yang sangat-sangat buat saya ini menjadi sebuah pegangan buat setiap kita. Ya, dikatakan gini, di awal tahun 2026 ini Tuhan sedang menyampaikan kunci kemenangan bagi umatnya di tahun yang baru ini. Ini saja sudah membuat kita bersuka cita. Tuhan memberikan apa Bapak Ibu? Kunci kemenangan. Tuhan tidak memberikan kunci kekalahan. Tuhan menjanjikan tentang kunci kemenangan kepada setiap kita. Apabila orang percaya berjalan hanya dengan terus mengandalkan pandangan mata jasmaninya saja, maka akan ada banyak hal-hal yang dapat mengecoh dirinya. Ya. Hari-hari ini dunia dan si kerajaan gelap sedang menawarkan banyak hal kepada orang-orang percaya dengan segala bujuk rayunya. Ingat bahwa sesuatu yang imitasi. Di samping itu dunia dan si jahat pun akan mencoba memperlihatkan hal-hal yang menakutkan dan menggelisahkan agar orang-orang percaya menjadi pesimis dan takut karena berhadapan dengan segala yang tampak menyeramkan. Seperti yang dialami oleh bujang Elisa di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 7. Gelisah, pesimis, keterbatasan dalam hal melihat. Ini kan sesuatu yang mengerikan kalau itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Nah melalui pesannya ini Tuhan mau orang percaya tetap dapat melihat Tuhan bekerja di tengah dunia yang gelap ini. Saya ulangi Bapak Ibu, melalui pesannya ini Tuhan mau, Tuhan mau orang percaya tetap dapat melihat Tuhan bekerja di tengah dunia yang gelap ini. Tetap dapat melihat karya Tuhan. Tetap dapat melihat jalan terbuka ketika mata jasmani melihatnya seperti sedang tertutup. Ini semua saya harus bacakan Bapak Ibu ya supaya kita nangkap ini. Hanya mereka yang bersedia untuk mengenakan kacamata yang benar. Kacamata siapa Bapak Ibu? Kacamata Tuhan ya. Iya, kacamata Tuhan.
Yaitu cara memandang segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang inilah yang akan melewatinya dengan kemenangan. Wow, dengan kemenangan serta mengalami kemuliaan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Allah kita dahsyat, amin Bapak Ibu. Apa dasarnya? Sekarang pertanyaan, apa dasar yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Mari kita lihat Injil Lukas pasal 11. Ayat 34 sampai 35. Ini dasar buat setiap kita Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah apa? Gelaplah tubuhmu. Ayat 35. Karena itu ada penekanan penting di sini, karena perhatikanlah. Apa yang harus diperhatikan? Iya, bagian di atas ini. Ya, dikatakan perhatikanlah supaya terang yang ada padamu. Terang itu sesungguhnya sudah ada di dalam kepada kita, setiap kita Bapak Ibu. Dikatakan perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi apa? Menjadi kegelapan. Bisa enggak menjadi terang menjadi kegelapan itu dalam diri kita Bapak Ibu? Bisa kalau kita itu biarkan. Bisa menjadi kegelapan kalau orang-orang percaya tidak menjaganya, tidak menggunakannya, tidak merawatnya dengan baik. Ada terang di dalam diri kita. Tapi firman Tuhan katakan bisa saja padam, bisa saja gelap. Karena memang gak berfungsi, karena dia gak digunakan kan gitu ya. Nah kalau kita membaca ini Bapak Ibu ya, boleh kita melirik ya. Maju sedikit dalam satu perikop maju ya, perikop selanjutnya. Saya melihat ada kesinambungan antara kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena pada saat Yesus sedang mengajar, mereka ada di situ. Nah setelah Yesus mengajar, salah satu dari orang-orang Farisi mengundang Yesus untuk hadir ke rumahnya untuk makan. Ya, kita lihat sebentar Bapak Ibu ya. Karena gini, saya melihat gini. Dari pihak orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat merasa bahwa apa yang mereka lakukan selama mereka hidup, mereka melihat apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan hukum-hukum Tuhan menurut versi mereka. Nah sedikit ini Bapak Ibu ya. Kan mereka kan orang-orang yang berjubah, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang suka duduk di depan rumah ibadat, yang duduk terhormat seperti itu. Buat mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang tersirat sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mengamati ketika Yesus menyampaikan sesuatu. Ya. Ketika dalam sebuah undangan makan, Yesus gak main-main untuk menegur orang-orang Farisi ini. Ya. Justru Yesus melihat kebalikan dari jubah mereka. Yang seharusnya mereka menjadi terang. Yang justru Yesus lihat adalah ada kegelapan di dalam kehidupan mereka. Ya. Apa yang Tuhan lihat? Kemunafikan. Apa yang Tuhan lihat? Sandiwara. Apa yang Tuhan lihat? Kepura-puraan, membungkus sesuatu yang rohani. Yang terlihat dari kasat mata, orang-orang pada umumnya melihat bahwa ini orang-orang yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan yang dahsyat itu datang melihat dan menegur mereka. Mari kita lihat Lukas pasal 11 ayat 42. Nanti baca dalam satu perikop itu Bapak Ibu ya. Kita lihat ayat 42. Dikatakan gini, tetapi celakalah kamu. Hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain apa dikatakan? Jangan diabaikan. Ada yang miss nggak di sini Bapak Ibu? Ada yang miss. Seharusnya mereka dikatakan sebagai orang orang-orang yang diseganin, orang-orang yang beragama seperti itu. Harusnya menunjukkan apa yang seharusnya Tuhan lihat kan. Harusnya ada keselarasan dari tindakan dan keputusan mereka ambil. Tetapi kan nyatanya tidak.
Nah, gambaran ini yang Tuhan perlihatkan, seseorang yang menggunakan kacamatanya sendiri. Mengukur kebenaran pakai kacamatanya sendiri, melihat sesuatu dengan kacamatanya sendiri, melihat apapun menggunakan kacamata sendiri. Yesus hadir menghardik mereka, hei orang-orang munafik dikatakan. Jangan pakai kacamatamu, pakai kacamata Tuhan gitu. Melihat sesuatu jangan pakai kacamata dengan pandangan-pandangan rohani menurut ukuran mereka atau ukuran orang-orang percaya. Lihat berdasarkan dengan kacamata Tuhan, pasti beda. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tidak sinkron. Tidak sama apa yang Tuhan pandang. Tidak sama apa yang Tuhan lihat. Ini Yesus lagi ngomong tentang pelita, tiba-tiba ngomong tentang orang-orang Farisi. Langsung ada tema yang berbeda. Makanya Tuhan sampaikan kepada setiap kita agar kita menggunakan kacamata Tuhan. Apa tujuannya? Supaya ada keselarasan yang terjadi. Supaya tidak miss. Ya. Pak Ishak sampaikan 2 hal Bapak Ibu ya. Saya percaya hari Minggu kita sudah menangkapnya ya. Harus menangkapnya Bapak Ibu ya. Kita harus sama-sama belajar memperhatikan. Ya. Saya selalu punya antusias ya kalau apalagi nih Tuhan bicara apa nih gitu kan. Karena ini sangat penting, sangat kadang Tuhan bicara berkesinambungan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita kunci kemenangan, kadang-kadang Tuhan tegur, kadang-kadang Tuhan kasih sesuatu yang penyemangat buat setiap kita untuk menjalani hari-hari ini. Ada 2 hal yang disampaikan Pak Ishak. Beberapa hal yang mesti diambil orang-orang percaya untuk dapat mengenakan kacamata tanda kutip yang benar. Sehingga dapat melihat dan memutuskan dan melakukan apa yang benar. Di antaranya ada 2 hal disampaikan Pak Ishak. Keputusan untuk berfokus hanya kepada hal-hal yang dari Tuhan. Itu pertama Bapak Ibu ya. Keputusan untuk berfokus hanya kepada hal-hal yang dari Tuhan. Yang kedua, keputusan untuk mengamati seluruh aspek kehidupan dengan pandangan yang benar. Ini sangat mudah kita untuk mempelajarinya Bapak Ibu ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan melihat satu hal pagi hari ini Bapak Ibu ya. Berkaitan pesan Tuhan dalam ini. Apalagi Bapak Ibu yang kita mau belajar. Sederhana yang mau saya sampaikan. Ini yang sama-sama kita lakukan Bapak Ibu ya. Ambil keputusan untuk melepas kacamata kita terlebih dahulu. Ini sangat penting. Ambil keputusan untuk melepas kacamata kita terlebih dahulu. Lalu kemudian gunakanlah kacamata Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Ambil keputusan untuk melepas kacamata kita terlebih dahulu. Lalu kemudian gunakanlah kacamata Tuhan. Ya. Sebagai catatannya Bapak Ibu. Saya udah sampaikan, jangan dilepas. Dan harus terus digunakan. Katakan terus digunakan Bapak Ibu. Apa tujuannya? Kenapa kita harus menggunakannya terus menerus? Ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Ya. Karena gini, yang saya renungkan gini Bapak Ibu ya. Selama kita tidak melepaskan kacamata kita terlebih dahulu. Rasanya sulit untuk kita melihat seperti yang Tuhan lihat. Ya. Bisa melihat tetapi samar. Samar-samar. Bisa melihat tetapi mengira-ngira. Artinya tidak jelas nantinya gitu kan. Ya. Karena kita menggunakan kacamata yang terbatas, kacamata kita sendiri gitu. Sangat terbatas. Dan Tuhan mau kita menggunakan sesuatu yang tidak terbatas, kacamatanya Tuhan. Kalau pertanyaannya gini Bapak Ibu, bagaimana kalau menggunakan keduanya? Saya nggak mau melepas kacamata saya mau pakai dua-duanya. Apa jawaban kita kira-kira? Apa yang kita renungkan tentang hal itu Bapak Ibu? Kira-kira sama enggak kita melihat seperti yang Tuhan pandang dan lihat? Ketika seseorang masih mempertahankan kacamatanya sendiri tidak mau melepaskannya, kira-kira sinkron enggak gitu Bapak Ibu ya? Saya mempelajari bahwa tidak akan persis seperti apa yang Tuhan lihat, dari apa yang kita lihat. Kalau kita tidak mau melepas kacamata kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lepaskan dulu kacamata kita.
akan terjadi benturan waktu seseorang melangkah ketika seseorang masih menggunakan kacamatanya sendiri. Berjalan dengan, oh perasaan sudah benar. Loh iya karena menggunakan kacamata sendiri gitu. Apa yang saya putuskan itu benar karena menggunakan kacamata sendiri gitu. Jadi penting sekali kita memutuskan untuk menanggalkan, untuk melepaskan kacamata kita sendiri. Supaya apa? Supaya sepenuhnya kita menggunakan kacamatanya Tuhan. Ya. Kita akan melihat contoh supaya kita punya gambaran Bapak Ibu ya. Kita akan melihat contoh di Alkitab Bapak Ibu ya sebagai gambaran orang yang menggunakan kacamata sendiri dan orang yang menggunakan kacamata Tuhan. Ini sederhana banget contohnya Bapak Ibu ya. Kita pernah belajar tentang 12 pengintai kan yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Ini kita udah sangat sering belajar ini Bapak Ibu ya. Ketika Musa mengutus ke-12 pengintai ini Bapak Ibu ya. Anggap saja mereka sudah sampai di tanah perjanjian seperti yang Tuhan arahkan ya. Ketika mereka mengamati, mereka sama-sama melihat musuh. Banyaknya, tingginya, ya, kuat-kuat. Mereka melihat sesuatu yang sama. Tetapi ada dua kesimpulan yang kita bisa lihat. Ada dua cara pandang yang kita bisa lihat di situ. Betul nggak Bapak Ibu? Yang 10 melihat dengan kacamata mereka sendiri. Sedangkan 2 orang melihat dengan kacamatanya Tuhan. Apa perbedaannya? Orang yang melihat dengan kacamatanya sendiri. Yang mereka lihat adalah ketakutan. Pak Ishak sampaikan pesimis. Yang mereka lihat apa? Kekalahan. Yang mereka lihat adalah aduh kita jadi apa ya? Aduh jadi lemah. Gemulai seperti itu Bapak Ibu ya. Mereka melihatnya langsung mengalami ketakutan. Tetapi berbeda dari apa yang Yosua dan Kaleb lihat kan. Waduh kita akan habisin mereka. Apa yang Yosua lihat? Apa yang Yosua dan Kaleb lihat? Yang mereka lihat adalah kemenangan. Kenapa berbeda cara pandang itu? Karena ke-10 menggunakan kacamata mereka sendiri. Mereka waktu disuruh mengintai gak melepaskan kacamatanya. Sehingga apa yang mereka lihat sangat berbeda dengan Yosua dan Kaleb lihat. Yosua dan Kaleb melihat tentang janji Tuhan, perkataan Tuhan. Satu waktu kalian akan menduduki tanah perjanjian tersebut. Sedangkan yang 10 orang-orang penting juga di Bapak Ibu. Melihat dengan kacamatanya sendiri. Baru lihat langsung takut. Langsung menyimpulkan sesuatu, kita akan habis. Kita bisa melihat tentang kedua pribadi yang hebat ini, ada Yosua dan Kaleb. Mereka melihat sesuatu yang sama, tetapi kesimpulannya berbeda. Karena gini, Yosua dan Kaleb, tanda kutip Bapak, melepaskan kacamata mereka sendiri. Dan mengenakan kacamata yang dari Tuhan. Mereka lihat apa? Kemenangan. Belum menang tapi mereka udah tahu ada kemenangan yang terjadi di pihak mereka. Gambaran ini Bapak Ibu ya. Memperlihatkan tentang keadaan kita gereja Tuhan saat ini. Ada orang yang berdiri di pihak yang 10 pengintai. Ada juga orang yang berdiri di dalam kepada pihak Yosua dan Kaleb. Yang menggunakan kacamata Tuhan. Endingnya beda gak? Beda sekali. Jangan sampai kita menggunakan kacamata yang salah. Karena kalau kacamata salah kita gunakan Bapak Ibu. Bisa buyar apa yang kita lihat. Pak Ishak sampaikan tentang
Elisa dan bujangnya kan. Saya coba mempelajari lagi, iya. Orang sangat beda, orang menggunakan kacamatanya Tuhan dengan tidak. Bujang Elisa lihat, waduh, Tuanku, kita selesai nih. Ini pasukan Aram mengepung kita, mengelilingi kita. Elisa bilang jangan takut. Ya, yang menyertai kita itu lebih banyak. Bujang Elisa kan agak-agak kurang percaya, ini omdo atau gimana? Sini ku tumpang tangan kau, sini. Dia tumpang tangan Elisa. Ketika dia ditumpangkan tangan, wow, terbukalah mata rohani. Dan bisa melihat, wow, ternyata gini, yang menyertai mereka lebih dahsyat daripada musuh mereka. Kadang Tuhan kasih kunci Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah kasih kunci. Mau gak kita meresponinya? Mau gak kita menggunakannya? Ini bukan hanya kabar sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ingat loh, ini kunci. Kalau kita gak pegang, kalau kita gak gunakan kunci ini, kita akan melihat kekalahan-kekalahan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau mau menang, mau melihat kemenangan, gunakan kacamata Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Seberapa kita yang rindu Bapak Ibu menggunakan kacamatanya Tuhan. Wow, setiap kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 5 mengatakan gini. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertanyaannya, kacamata apa yang Tuhan gunakan supaya kita sama kacamatanya? Perkataan Tuhan, firman-Nya Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan sebagai kacamatanya Tuhan, artinya kita harus mengapa? Apa yang harus kita lakukan? Hidupin firman-Nya Bapak Ibu. Betul ya? Pandang terus perkataan Tuhan, terima terus perkataan Tuhan supaya kita dipertajam hari ke hari. Firman Tuhan ini tidak boleh lepas dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan itu bisa melihat kedalaman sesuatu yang orang percaya gak bisa lihat. Firman Tuhan itu bisa memisahkan, dikatakan wow. Begitu bersyukurnya kalau Tuhan kasih pesan ini buat setiap kita. Saya tidak tahu seberapa antusias kita Bapak Ibu. Ini baru di awal tahun, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang wow buat setiap kita. Kalau kita salah merespon, waduh, kita akan menjalani tahun ini seperti kayak 10 pengintai menjalani ketika ada kesulitan mereka lihat, aduh kita akan kalah, kita akan lenyap, kita akan ditelan habis. Itu kan mengerikan gitu. Makanya penting sekali kita untuk memutuskan untuk menghidupi pesan Tuhan ini dalam kehidupan setiap kita. Nah kita akan melihat 2 tujuan lagi Bapak Ibu ya. 2 tujuan. Mengapa kita perlu menggunakan kacamata Tuhan. Supaya gini Bapak Ibu, yang pertama, tujuan yang pertama, bagian ayat. Supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendak kita. Saya ulangi Bapak Ibu, tujuan yang pertama adalah supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya, bukan kehendak kita. Apa contoh yang kita dapat lihat Bapak Ibu ya? Benar nggak apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Salah satu contoh yang untuk bisa mendapat gambarnya Bapak Ibu, tentang Nabi Samuel ketika dia mengutus untuk mengurapi seorang raja pilihan Tuhan. Ya. Kita nanti bisa lihat di dalam 1 Samuel 16 Bapak Ibu ya, ayat 6 sampai 11. Ini gambaran ini sangat penting untuk kita melihat bagaimana cara pandang itu sangat menentukan. Akhirnya nanti tidak mengira-ngira gitu loh. Ya. Ketika Samuel diutus sampai ke rumah kediamannya Isai Bapak Ibu ya.
Ya, tercatat di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 11. Ya. Datang nih dengan membawa tugas yang sangat luar biasa, mengurapi seorang raja pilihan Tuhan ya. Ya. Di ayat 6 mengatakan ini Bapak. Ketika mereka itu masuk, ayat 6 ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang berdiri yang diurapinya. Wah, dia melihat Eliab gagah dan kayaknya ini nih, kayaknya wah mantap nih. Tuhan gak akan pernah salah ini udah pas ini. Menurut Nabi Samuel Bapak Ibu. Ayat 7 mengatakan gini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Sakit hati gak Samuel Bapak Ibu? Yesus gak ngomong, mudah-mudahan tidak. Aku menolaknya, dikatakan langsung menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Apa Bapak Ibu? Melihat hati. Manusia tidak bisa melihat itu. Tapi kalau seseorang menggunakan kacamata Tuhan, bisa melihat kedalaman apapun. Dipanggilnya juga Abinadab, Syama, dan sampai ketujuh orangnya. Samuel bilang gak ada satupun yang Tuhan pilih. Ada lagi gak anakmu katanya? Oh, ada lagi sekarang lagi mengembala tuh. Oh ya udah siapa panggilkan dia. Kemudian Isa memanggil semua anaknya. Datanglah seorang anak yang mungkin ya bau domba lah gitu kan. Yang namanya orang di padang lagi mengembalakan seperti apa baunya Bapak Ibu ya. Ketika Samuel melihat, langsung Tuhan bicara loh. Ya. Dikatakan ketika Daud mendekat, dikatakan kepada Samuel, bangkitlah dikatakan. Ayat 12. Urapilah dia, sebab inilah dia. Kadang-kadang kan ada orang-orang percaya mengira bahwa kayaknya ini benar deh Tuhan. Mau gak kita hidup mengira-ngira seperti Bapak Ibu? Tuhan bilang bukan. Yang ini Tuhan juga bilang bukan. Keluar Syama lagi. Bukan. Sampai Samuel bingung juga. Ada yang lain enggak ini kok semuanya bukan gitu. Kok semuanya Tuhan tolak gitu. Kadang-kadang kan tidak berbeda apa yang Samuel kehendaki kan gitu kan. Terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau seseorang tidak menggunakan kacamatanya Tuhan itu seperti itu. Tapi puji Tuhan Nabi Samuel juga peka. Ketika Tuhan bilang bukan, ya oke. Ada lagi enggak? Nah, itu hebat menurut saya. Ketika Daud datang, dikatakan bangkitlah, urapilah. Sebab inilah dia. Makanya sangat perlu Bapak Ibu kita menggunakan kacamata Tuhan. Supaya kita tidak terkecoh dengan sesuatu apa yang kita kehendaki. Dengan apa yang Tuhan kehendaki kan. Kadang suka berbeda. Tapi biarlah kita belajar untuk menyelaraskan pandangan. Menggunakan kacamata Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itu bagian yang pertama. Bagian A. Tujuan yang kedua adalah gini Bapak Ibu. Tujuan yang kedua adalah supaya kita dapat melihat tujuan Allah dalam hidup kita dari awal sampai akhir. Bukan akhirnya saja. Dari awal sampai akhir. Saya mau akhirnya saja, tidak. Harus dari awal sampai akhir. Kalau kita tidak tahu awalnya bagaimana akhirnya. Ya. Supaya kita dapat melihat tujuan Allah dalam hidup kita dari awal sampai akhir. Bagaimana kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Terima rancangannya. Pak Ishak sudah jabarkan di hari Minggu Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang-panjang. Kita lihat di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Mau enggak tujuan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita? Nah itu, gunakan kacamata Tuhan. Maka kita akan melihat dari awal sampai akhir perjalanan itu. Tantangan ada nggak? Pasti ada. Tapi kita akan melihat tujuan akhirnya
dengan kemenangan yang gilang-gilang yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Menggunakan kacamatanya Tuhan, kita akan melihat akhir dari tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan sampai. Bangsa Israel sampai ke Bapak Ibu? Sampai. Ketika ada orang-orang yang mau menyelaraskan pandangannya, kacamata yang dia gunakan. Ya, saya percaya biarlah pesan Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita, mendorong setiap kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.